Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang partikel Koreaan. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang konsonan, vokal dalam bahasa Korea, hari ini kita akan masuk pada materi. Ya. Di bab pertama, kita akan belajar tentang insa. Insa adalah salam atau ungkapan salam. Sebelum masuk pada poin insa, kita akan masuk pada kosakata terlebih dahulu ya. Ini kosakata, mohon dihafal dan diingat beserta artinya ya. Oke, yang pertama ini dibacanya adalah ada T, O, dan K dibacanya tok. Tok, tok itu seperti kue beras ya. Tok, kemudian ini ada pang, artinya roti. Pang, talgi, talgi artinya strawberry. Kemudian ada oat, oat ini baju jadi tulisannya O, ada S di bawahnya. Os, tapi bukan os, tapi oat. Berikutnya ada kot, kot itu K, O, di bawahnya ada C, kot, bunga. Berikutnya ada ini dibacanya sengson. Kita sudah belajar vokal rangkap, dibacanya sengson atau ikan. Ini dibacanya jigap, jigap dompet. Kemudian ini bal, itu kaki, bal. Berikutnya ada ip, ip itu daun. Dan terakhir ada ta, ada L di bawahnya, ada G, ini disebut konsonan kompleks. Tidak usah difikirkan karena ini hanya akan ada di akhir saja, di awal tidak ada. Nah, untuk ayam ini bahasa Koreanya DALG tapi dibacanya tak. Jadi L-nya tidak dibaca, jadi cukup G-nya saja. Tak. Tak artinya adalah ayam. Baik, ini mohon untuk dihafal kosakata ini. Ada 1, 2, 3, ada 10 ya. Ada tambahan kosakata lagi di slide berikutnya. Kita lanjut. Baik, kemudian kita langsung masuk pada nara. Negara bahasa Koreanya adalah nara. Oke. Pertama Korea Selatan, bahasa Koreanya adalah Hanguk. Hanguk. Indonesia, Indonesia. Jadi bahasa Koreanya tetap Indonesia. Berikutnya ada Malaysia, itu Malaysia. Malaysia. Berikutnya ada Jepang. Jepang itu Ilbon. Jepang, Ilbon. Berikutnya ada Amerika Serikat, itu Miguk. Amerika Serikat, Miguk. Berikutnya Cina atau Tiongkok, itu Jungguk. Jungguk. Berikutnya ada Vietnam. Ini bahasa Koreanya Vietnam. Vietnam. Yang terakhir Australia itu Hoju. Hoju. Ya, jadi nara artinya negara itu ada Hanguk, Indonesia, Malaysia, Ilbon, Miguk, Jungguk, Vietnam, Hoju. Nah, ini nama negara ini tolong dihafal juga. Ya, ditambah dengan 10 tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke kosakata berikutnya. Ini ada profesi, bahasa Koreanya adalah jigop. Tapi kita bacanya jigop. Jigop dibaca jadi jigop. Pelajar bahasa Koreanya adalah hakseng. Sekali lagi, pelajar adalah hakseng. Pegawai swasta 회사원. 회사원, pegawai swasta atau karyawan. Berikutnya ada pegawai bank, itu 은행원. 은행원. Berikutnya guru, bahasa Koreanya itu 선생님. 선생님. Ada dokter, itu 의사. Sekali lagi, dokter, 의사. Pegawai negeri atau PNS, itu ada 공무원. 공무원. Pemandu wisata ada 관광가이드. 관광가이드. Yang terakhir ada ibu rumah tangga, jubu. Ibu rumah tangga, jubu. Baik, tugas pertama
sebelum pada tugas yang lain, tulis kembali kosakata yang 10 tadi, yang di slide pertama, kosakata yang ini. Sebentar. Kosakata ini 1 sampai 10, kemudian kosakata yang ini juga sama, ini ditulis kembali. Nanti ditulis di web kuliah. Oke, ditulis di web kuliah, kalau tidak bisa diketik, tidak apa-apa, ditulis tangan, kemudian difoto, di capture, kemudian di-upload ke web kuliah ya. Baik, kalau ini sudah, kita masuk kepada materi berikutnya. Ini kita masuk pada insamal. Insanen artinya adalah salam. Mal itu kata-kata. Maksudnya insamal itu ungkapan salam. Oke, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu. Nah, pertama, ungkapan salam itu apa? Ada apa kabar? Itu bahasa Koreanya adalah annyeong haseyo. Ikuti. Apa kabar adalah annyeong haseyo. Oke, gitu ya. Annyeong haseyo. Jadi apa kabar? Bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebagai pengganti dari selamat pagi ini kita bisa menggunakan annyeong haseyo, selamat siang, annyeong haseyo, dan seterusnya ya. Baik, berikutnya ada annyeong hashim nika. Annyeong hashim nika. Di sini tulisannya adalah B, tapi B dan N ini B berubah bunyinya, luluh, maka menjadi annyeong hashim nika. Ini untuk kondisi formal. Kalau annyeong haseyo dengan teman boleh, dengan senior boleh, annyeong hashim nika dengan orang yang lebih tua atau pada guru. Biasa kalau antar teman sudah akrab pakainya apa? Annyeong saja ya. Annyeong. Tapi jangan gunakan kata annyeong untuk orang yang lebih tua ya, kan tidak sopan. Cukup annyeong haseyo minimal ya. Baik, berikutnya ada annyeonghi gaseyo. Sekali lagi, annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo artinya adalah selamat jalan. Kalau misalkan ada kita pergi ke rumah temannya tetap di rumah, kita pulang, temannya bilang apa? Selamat jalan kan? Annyeonghi gaseyo. Maka orang yang pergi atau yang pulang bilang kepada orang atau kepada teman, annyeonghi gyeseyo. Annyeonghi gyeseyo. Ya, selamat tinggal. Baik, berikutnya ada salam lagi apa? Ini dibacanya 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Nah, ini ekspresi yang digunakan ketika pertama kali bertemu dengan orang lain itu bisa pakai 처음 뵙겠습니다. Nah, kemudian atau yang sudah biasa 반갑습니다, senang bertemu dengan Anda. Ya. Jadi ada 안녕하세요, 안녕하십니까, 안녕히 가세요, 안녕히 계세요, 처음 뵙겠습니다, 반갑습니다. Oke, artinya ada di bagian bawahnya ya. Baik, ini dihafal juga insamalnya. Tidak ada tugas untuk insamal, hanya dihafal saja ya. Baik. Berikutnya kita masuk pada tata bahasa terlebih dahulu. Pertama ada imnida. Imnida itu adalah I am Iron Man. M itu kan adalah kopula. Nah, jadi imnida ini berarti dilekatkan setelah kata benda. Jadi untuk berbicara khususnya untuk kata benda maka digunakan imnida. Kalau dalam bahasa Indonesia saya adalah siswa, saya siswa, kedua-duanya benar, bisa digunakan. Tetapi dalam bahasa Korea harus disertakan adalahnya. Jadi harus selalu saya adalah siswa. Nah, siswa itu bahasa Koreanya adalah imnida. Ini ada B dan N, B-nya juga luluh, bakal dibunyinya M, jadi imnida. Tapi tulisannya tetap B ya. Contohnya pertama ada Wati imnida. Saya adalah Wati. Andi imnida. Saya adalah Andi. Fahdi imnida. Saya adalah Fahdi. Hakseng imnida. Saya adalah pelajar. Hesawon imnida. Artinya adalah pegawai swasta. Indonesia saram imnida. Saram ini artinya adalah orang. Indonesia saram berarti orang Indonesia. Kalau tadi di depan ada negara, Hanguk saram berarti orang Korea. Miguk saram berarti orang Amerika. Ilbon saram berarti orang Jepang. Nah, di dalam bahasa terjemahan Indonesianya ini dalam kurung ya, adalahnya dalam kurung karena dua-duanya bisa digunakan. Saya Wati atau saya adalah Wati. Ini bentuk pernyataan. Imnida. Oke, baik.
Berikutnya imnika. Imnika. Nah, imnika ini adalah bentuk tanya. Kalau tadi imnida ini bentuk pernyataan, maka bentuk pertanyaannya adalah imnika. Misalkan di sini bacanya edisi imnika, imnika. Maksudnya apakah Anda edi? Edisi imnika. Asi ini seperti Mister gitu ya. Jadi digunakan pada sebuah nama. Gunanya untuk membuat panggilan itu menjadi lebih halus. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita sering memakai kata Mas, Mas Edi. Beda dengan Edi ya. Nah, kalau bahasa kita kan seperti itu, tapi bahasa Koreanya pakainya si, bisa bermakna tuan, mister dan sebagainya ya. Tapi dengan apa ya? Tidak terlalu jauh usianya, dari segi status sosial juga tidak terlalu tinggi ya. Maka pakainya si atau pada orang yang baru dikenal juga bisa. Nah, apakah Anda Edi? Edi si imnika? Kemudian Wawan si imnika? Apakah kamu Wawan? Apakah Anda Wawan? Hakseng im nikah. Apakah Anda pelajar? Hesawan im nikah. Apakah Anda pegawai swasta? Hesawan atau karyawan? Indonesia saram im nikah. Apakah Anda orang Indonesia? Nah, ini bentuk imnika, bentuk pernyataan. Kalau imnidanya adalah bentuk pernyataan. Imnika pertanyaan. Baik, ini tata bahasa 1, 2, yang ketiganya ada en atau nen. Nah, en atau nen ini itu dilekatkan pada kata benda menunjukkan topik dari sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia tidak mempunyai partikel. Partikel ya, tidak punya partikel subjek tidak ada, partikel objek tidak ada. Semuanya sama ya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada partikel, yang ini kita akan pelajari adalah partikel untuk topik atau kalimat. Nah, ketika ada sebuah kata benda berakhiran dengan, misalkan ada konsonan, maka ditambahkan itu en. En, kalau vokal ditambahkannya itu nen. Di sini ada garis miring ya, en, garis miring nen. Maka ketika sebuah kata benda berakhiran konsonan, maka en, kalau vokal maka tambahkan nen. Contohnya, di sini ada jonen. Kata dasarnya kata bendanya adalah jo. Maka karena jo, maka ditambahkan nen menjadi jonen edi mida. Saya adalah edi. Berikutnya c iremen edi im nida. C iremen edi im nida. C irem. C ini saya. Irem ini nama. Nama saya adalah Edi. Edisinen hakseng im nika. Edisinen hakseng im nika. Apakah Edi seorang pelajar? Berikutnya Jominje sinen hesawan imnika. Apakah Jominje seorang pegawai swasta? Sonseng nimen Hanguk saram imnida. Guru adalah orang Korea. Atau bapak ibu guru adalah orang Korea. Nah, en ini mutlak digunakan untuk memberi penanda kalau ini adalah topik daripada sebuah kalimat. Menunjukkan kalau ini adalah kalimat topiknya ya, tapi tidak memiliki makna ya, tidak bermakna tapi dibutuhkan. Oke, ini tata bahasa untuk imnida, imnika, enen. Kita masuk pada percakapan ya. Ya, baik. Oh, di sini ada terlalu tinggi ya. Saya naikkan dulu. Oke. Nah, pertama ada percakapan. Dibacanya adalah Annyeong haseyo 저는 박준영입니다. Pak Junyong ini nama orang ya. Halo, apa kabar? Saya adalah Pak Junyong. 저는 박준영입니다. Maka Pak Junyong ini boleh diganti dengan nama siapa saja. 안녕하세요. 저는 사치아입니다. 저는 시티입니다 dan seterusnya ya. Boleh diganti dengan nama kalian sendiri. Sambil berarti 안녕하세요. 저는 뭐뭐뭐뭐입니다. Kemudian B-nya 안녕하세요. 제 이름은 인다입니다. 안녕하세요. 저는 제 이름은 인다입니다. Apa kabar? Nama saya adalah Indah. Indah ini indah ya maksudnya. Inda입니다. Jadi indahnya diganti dengan nama sendiri atau nama temannya. 박준영 씨는 한국 사람입니까? Apakah Pak Junyong ini orang Korea? 박준영 씨는 한국 사람입니까? Nah, Hanguknya boleh diganti dengan nama negara. Negara yang lain yang tadi ada di slide sebelumnya.
네, 한국 사람입니다. Iya, 한국 사람입니다. Saya adalah orang Korea. Indah 씨는 Malaysia saram입니까? Indah 씨는 Malaysia saram입니까? Apakah Indah orang Malaysia? 아니요, bukan. saya Indonesia saram입니다. 저는 Indonesia saram입니다. Saya adalah orang Indonesia. Baik, setelah tadi sudah mendengarkan artinya dari percakapan ini, tugas yang kedua adalah buat seperti contoh AB dan AB ini, diganti namanya silahkan. Tidak usah membuat kelompok, cukup kerjakan sendiri saja. Buat sama ganti nama, kemudian diganti dengan negaranya, silahkan. Cukup satu saja ya. Nah, jadi ada dua tugas. Pertama tadi menulis kosakata, kemudian menulis percakapan ini. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Sebetulnya ini contoh di sini Pak Junyong Indah, Hanguk, di sini Malaysia, bukan ternyata orang Indonesia. Nah, di sini Dian ada orang Indonesia, Hanguk Korea, Ilbon Jepang, Vietnam, Ilbon Jepang, Mongol, Mongolia. Ini boleh diganti. Namanya diganti Pak Junyong, misalkan diganti dengan Dian. Kemudian Caireman di sini adalah Jun. Ini Dian, ini Jun. Ini Tek, ini Cecek. Boleh diganti mengikuti ini atau punya versi sendiri silakan. Oke, baik. Jadi tugasnya ada dua ya. Berikutnya masih ada slide atau tidak. Oke. Nah, di sini ada hubungkanlah gambar-gambar berikut ini dan bacalah dengan lantang ya. Sebetulnya ini harusnya disuarakan ya. Tapi tidak apa-apa. Berarti sekalian dengan tugas yang ini, apakah masih ada tugas lagi? Oh, tidak ada ya. Oke. Baik, jadi tugas berikutnya adalah menghubungkan antara nomor 1 dengan gambar yang sebelah kanan. Misalkan 1 pilihannya misalkan A. Jadi nanti ditulis di web kuliahnya 1A, misalkan 2B, 3C, 4D, 5E. Ini seperti menjodohkan. Nah, jadi tugasnya ada 3. Yang pertama, tugasnya menulis kembali kosakata yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Tugas keduanya membuat percakapan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan versi sendiri, tidak berkelompok. Kemudian tugas ketiga ini menjodohkan. Jodohkan, tinggal jawab saja 1A atau 2B, 3A. Tinggal ditarik garis. Tidak perlu tarik garis, tinggal diketik saja jawabannya di web kuliah. Jika waktunya tidak cukup, jika waktunya terlalu sedikit, silahkan lanjutkan tugasnya di minggu ke depan. Minggu online kelima ya. Jadi nanti akan saya buatkan forum tugas. Nah, jadi di web kuliah akan ada forum tugas. Di minggu keempat pun akan ada forum tugas. Dan minggu kelima pun akan ada forum tugas untuk mengisi hasil jawabannya. Ya, jadi boleh dikumpulkan di minggu sekarang, boleh silakan. Di minggu depan pun tidak apa-apa. Baik, demikian daftar pustaka yang saya pakai ini ya, Dasar Korea Terpadu untuk Orang Indonesia, dasar 1. Baik, terima kasih. Semoga videonya bisa dipahami. Jika terlalu cepat, bisa pelan-pelan belajarnya ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Kamsahamnida.